Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Atwa Saputra. Saya dari kelas A dengan nomor belakang NIM 004. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sedimentologi itu. Nah, jadi pertama kali kita akan mengenal siklus sedimen. Nah, siklus sedimen ini pertama adalah dari letusan gunung berapi. Nah, dari letusan gunung berapi ini akan keluar magma. Nah, dari magma yang keluar itu akan muncul bebatuan yang akan mengeras karena dikarenakan oleh faktor suhu yang ada di bumi. Lalu setelah jadi batuan, nah batuan itu akan menjadi batuan kristal. Nah, yang di nomor 2 ini. Nah, batuan kristal ini nanti akan lama-lama kelamaan akan mengendap di dalam tanah dan kemudian akan menjadi batuan sedimen. Nah, batuan ini biasanya menghasilkan batuan-batuan yang kecil berupa kerikil kecil-kecil, dan itu akan terjadi erosi, dan setelah jadi erosi itu akan mengendap menjadi batuan sedimen tersebut. Untuk pengendapan ini tidak terjadi di daratan saja, tapi terjadi juga di lautan. Nah, ada 3 pengendapan yang terjadi di lautan, yaitu ada secara fisika, biologi, dan juga kimia. Nah, untuk secara fisika itu biasanya terbawa oleh angin ataupun pasang surut air laut. Lalu untuk kimia biasanya terjadi karena pelapukan yang terjadi di sedimen bawah air tersebut, di kedalaman air tersebut, dan itu mengalami perubahan di sana. Nah, untuk secara biologi itu biasanya terjadi karena bantuan dari biota laut yang ada di lautan tersebut, dan juga bisa antara kombinasi antara dari fisika dan juga dari kimia. Ketiga fenomena tersebut itu juga merupakan suatu bukti atau fakta untuk menganalisis jenis, tipe, atau tekstur apa yang terkandung pada sedimen tersebut, dan itu jadi bahan referensi untuk peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Dari hasil magma yang keluar tadi itu kan berupa partikel-partikel kecil. Nah, partikel kecil ini yang dinamakan kerikil. Nah, kerikil ini itu biasanya akan terbawa oleh arus yang terjadi akibat dari erosi. Nah, setelah jadi erosi itu akan terjadi suatu pengendapan di dalam suatu wilayah atau daerah. Nah, kemudian faktor yang mengakumulasikan sedimen ini adalah dari 3 faktor, yaitu ada faktor suhu, faktor kimia, dan juga faktor biota. Nah, selanjutnya adalah bisa kita lihat dari gambar di PPT. Ini merupakan lipatan-lipatan yang terjadi di perbukitan ataupun di pergunungan. Nah, apa sih yang menghasilkan lipatan-lipatan ini? Nah, jadi lipatan-lipatan ini terjadi akibat hasil yang dihasilkan oleh endogen. Endogen ini menghasilkan suatu lipatan-lipatan ini. Nah, lipatan-lipatan ini terjadi akibat gempa tektonik yang terjadi pada ratusan hingga jutaan tahun yang lalu. Nah, mungkin di jutaan atau ribuan tahun yang lalu terjadi suatu pengendapan atau lipatan dari pegunungan ini. Nah, pegunungan yang kosong akibat gempa tadi itu akan terisi oleh sedimen-sedimen. Nah, akibat dari sedimen-sedimen itu, maka terbentuklah lipatan-lipatan yang terjadi di masa sekarang. Nah, ini bisa terjadi dikarenakan akibat dari gempa tektonik itu. Nah, saat terjadi gempa tektonik, maka suatu perbukitan atau pegunungan itu akan menjadi celah. Nah, celah yang kosong itu akan diisi oleh sedimen-sedimen yang tidak sengaja masuk ke dalam lubang tersebut. Nah, semakin lama ditabung pengendapannya, nah akhirnya lama-lama akan menjadi suatu lipatan. Nah, biasanya para peneliti meneliti gempa tektonik yang terjadi di suatu daerah ini
ada dua cara. Cara yang pertama yaitu melakukan survei lapang atau para peneliti harus datang ke suatu daerah tersebut. Atau cara yang kedua itu menggunakan citra satelit. Nah, mengapa menggunakan citra satelit? Karena citra satelit tanpa para peneliti datang langsung ke tempat tersebut, maka dari citra satelit saja kita dapat melihat bentuknya, kita bisa melihat warnanya, kita bisa melihat lipatan-lipatan yang terjadi di daerah tersebut. Nah, dari daerah tersebut itu kan akan dianalisis lebih lanjut. Nah, penggunaan cerita ini sangat baik digunakan untuk para peneliti dikarenakan dapat melihat hasil dari gempa tektonik yang terjadi pada ribuan ataupun jutaan tahun yang lalu, dan itu akan dibandingkan dengan data-data terdahulu yang pernah tersimpan di database citra satelit tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengenal tipe batuan dari sedimen. Nah, terdapat 3 tipe batuan sedimen yang ada di PPT saya, yaitu yang pertama adalah sand. Kita tahu sand merupakan batuan pasir. Nah, batuan pasir ini memiliki warna kuning hingga coklat kemerahan. Lalu untuk ukiran butirnya yaitu kasar hingga sangat kasar. Lalu sifat selanjutnya yaitu agak lapuk. Nah, untuk tipe batuan selanjutnya kita dapat melihat yaitu silt. Nah, silt ini memiliki warna yang keabu-abuan, coklat, kuning, ataupun hijau. Lalu untuk partikelnya ini memiliki ukuran yang sangat kecil. Lalu untuk butiran-butirannya yaitu merupakan butiran dari lumpur kasar. Nah, untuk batuan yang terakhir yaitu batuan clay atau lempung. Nah, lempung ini memiliki tekstur yang padat dan juga lunak, lalu mudah untuk dibentuk. Nah, biasanya clay ini dijadikan suatu souvenir, yaitu merupakan keramik. Nah, keramik ini bisa dijumpai di negara Cina. Kenapa harus di negara Cina? Dikarenakan Cina merupakan produsen terbagus yang membuat suatu keramik yang sangat bagus dari bahan baku clay atau lempung tersebut. Nah, lempung ini ketika dibuat itu memang teksturnya sangat padat tapi juga lunak, jadi mudah untuk dibentuk. Nah, biasanya bentukannya ini bermacam-macam, yaitu bisa dijadikan teko, bisa dijadikan tempat minuman ataupun yang lainnya. Nah, kita melihat pada poster ini yang berjudul Marine Sediment Characteristic, yang berarti adalah karakteristik sedimen di lautan atau di perairan. Nah, untuk tipe-tipenya yaitu yang pertama ada biogenesis sedimen, di mana biogenesis ini berasal dari sisa-sisa organisme seperti dari cangkang dan rangka biota laut. Nah, dari cangkang ini, cangkang kerang yang mati ini biasanya akan terakumulasikan dikarenakan usia atau biasanya juga termakan oleh usia dan akan terendapkan di sedimen bawah laut tersebut. Nah, yang kedua ada lithogeneous sedimen. Nah, lithogeneous sedimen ini berasal dari hasil sisa pemecahan batuan dan hasil erupsi vulkanis. Nah, yang ketiga yaitu ada hydrogeneous sedimen. Hydrogeneous sedimen ini terbentuk dari reaksi kimia di dalam air laut dan membentuk partikel yang tidak akan terlarut. Nah, untuk yang terakhir, marine sedimen terakhir yaitu cosmogeneous sedimen. Cosmogeneous sedimen ini berasal dari batuan asing atau meteor yang jatuh di dekat lautan dan mengendap. Nah, cosmogeneous ini merupakan salah satu batuan langka yang dimana tidak setiap tahun atau setiap bulan akan jatuh di bumi, dikarenakan meteor juga tidak mengenal waktu ataupun mengenal periode di mana meteor akan jatuh dan menimpa di permukaan lautan bumi.
Nah, maka dari itu Cosmogenius ini merupakan salah satu batuan sedimen perairan yang sangat langka.